selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar itu apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga betul. Hukum dan wajib belajar berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Baru saja kita menyaksikan video tentang bagaimana pertanyaan dari wartawan tentang wajib belajar 13 tahun. Nah, bagaimana maksud dari wajib belajar 13 tahun yang disampaikan Pak Menteri, Pak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru saja dilantik oleh Presiden Pak Prabowo. Nah, Bapak Ibu sekalian, wajib belajar 13 tahun seperti apa? Di sini ada infografis dari Kemdikbudristek ya tentang bagaimana latar belakang dari pembentukan undang-undang RUU Sisdiknas itu sendiri. Nah, ini telah diatur dalam sistem pendidikan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 2023, Nomor 14 2005, kemudian Undang-Undang Nomor 12 2012. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu, Pak Gurupedia ingin menyampaikan tentang dasar, fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan ini. Bapak Ibu tentang file ini, infografis dapat Bapak Ibu peroleh dengan cara klik deskripsi channel ini, link, kemudian Bapak Ibu dapat mengunduhnya. Namun yang terpenting Bapak Ibu, prinsip dalam pendidikan itu sebagaimana dalam infografis ini, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan prinsip berorientasi pada pelajar atau murid, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, demokratis dan berkeadilan, non-diskriminatif, inklusif, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Nah, di infografis ini Bapak Ibu juga terdapat perluasan program wajib belajar. Nah, jika sebelumnya di sini disampaikan ya, jika sebelumnya cakupan wajib belajar dalam Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku saat ini adalah pendidikan 9 tahun, maka sesudahnya wajib belajar menjadi 13 tahun. Nah, mengapa 13 tahun? Apa dan bagaimana 13 tahun itu? Nah, ternyata 10 tahun itu Bapak Ibu di pendidikan dasar.
Di pendidikan dasar pun selama 10 tahun ternyata pada usia prasekolah dan kelas 1 hingga kelas 9 itu termasuk pendidikan 10 tahun pendidikan dasar. Artinya prasekolah dihitung 1 tahun dengan tambah kelas 1 hingga kelas 9. Jadi prasekolah 1 tahun, kemudian SD 6 tahun, dan SMP 9 tahun. Baru ditambah 3 tahun pendidikan menengah. Nah inilah yang dimaksud dengan program wajib belajar 13 tahun ya, bukan 9 tahun Bapak Ibu. Nah, perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencukupi. Kemudian perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar. Nah, pemerintah pusat akan membantu daerah yang paling membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian wajib belajar 13 tahun ini yang dimaksud seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri juga di awal video Pak Gurupedia ini dijelaskan, bukan berarti 13 tahun itu masa sekolah di sekolah formal. Jadi bisa saja Bapak Ibu di prasekolah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pendidikan informal ya. Kemudian 1 tahun naik ke SD, memperoleh pendidikan formal di SD maupun di sekolah madrasah atau di lembaga satuan pendidikan dasar lainnya. Nah, kemudian setelah 6 tahun di SD dilanjutkan ke kelas 7, 8, 9 di SMP, barulah 3 tahun anak-anak memperoleh pendidikan menengah di jenjang SMA. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan wajib belajar 13 tahun. Sekali lagi, poinnya untuk wajib belajar 13 tahun yang dimaksud oleh Pak Menteri sebagaimana yang sudah disampaikan adalah dihitung dari masa prasekolah. Ditambah kelas 1 hingga kelas 9 lalu dilanjutkan kelas 10 hingga kelas 12. Demikian dari Pak Gurupedia, Bapak Ibu, semoga terus bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga terus update menghadirkan informasi pendidikan terkini. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.